Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mawardah Rahma, kelas B semester 3, dosen pengampu Ibu Mila Septian Haryati, Magister of Education. Saya akan mereview buku yang berjudul Pengembangan Pembelajaran PKN di Sekolah Dasar. Penulisnya yaitu Bapak Ferry Tirtoni, Magister Pendidikan, tahun terbit 2018. Sekarang saya akan membacakan bab-bab yang ada dalam buku ini. Bab 1, Hakikat Pengembangan Modal Pembelajaran dan Media PKN SD. Bab 2, Strategi Pengembangan Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan pada Sekolah Dasar dalam Pembentukan Karakter melalui Hidden Curriculum. Bab 3, Penyusunan silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran, serta pengaplikasian dasar mengajar dalam pembelajaran PKN SD. Bab 4, Langkah-langkah pemilihan dan penggunaan metode dan media pembelajaran PKN SD. Bab 5, Pengembangan LKS PKN atau worksheet yang berbasis aktivitas yang mengandung pengalaman belajar yang bermakna. Bab 6, Perancangan program kegiatan siswa di sekolah yang berbasis aktivitas yang mengandung pengalaman belajar yang bermakna guna menciptakan perilaku berkarakter. Bab 7, Perancangan sebuah pembelajaran berbasis outdoor learning PKN SD kelas awal yang inovatif dan berkarakter. Bab 8, Pengembangan pembelajaran PKN SD kelas 1, 2, 3 atau kelas rendah melalui pendekatan induktif atau deduktif dan ekspositori. Bab 9, Pengembangan pembelajaran PKN di SD, perencanaan sebuah pembelajaran berbasis e-learning PKN SD kelas tinggi 4, 5, 6 yang inovatif dan berkarakter. Bab 10, Pengembangan model penilaian PKN SD atau teknik tes dan non-tes, serta aspek kognitif dan non-kognitif. Kali ini, saya tidak mereview seluruh isi buku, tetapi hanya satu bab di antara bab-bab yang sudah saya sebutkan, yaitu bab 4, mengenai langkah-langkah pemilihan dan penggunaan metode dan media pembelajaran PKN SD. Pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di sekolah pada dasarnya kurang begitu diminati, khususnya dalam buku ini yaitu di sekolah dasar. Salah satu faktor penyebabnya adalah metode dan media pembelajaran yang kurang kreatif dan menarik bagi peserta didik. Guru perlu mengembangkan metode dan media pembelajaran yang efektif. Oleh karena itu, seorang guru yang profesional harus memiliki kemampuan dalam mengembangkan dan memilih metode serta media pembelajaran khususnya pada mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Metode merupakan salah satu cara yang digunakan guru dalam proses pembelajaran untuk mendapatkan hasil yang ingin dicapai. Yang berarti, metode pembelajaran berorientasi pada proses dan hasil. Seorang guru menentukan cara sekaligus hasil belajar yang dapat dicapai oleh peserta didik. Hasil pembelajaran yang dicapai oleh peserta didik dapat berupa hasil nyata, yaitu hasil yang dicapai dari penggunaan suatu metode yang sudah ditentukan. Ada beberapa pertimbangan dalam pemilihan metode pembelajaran yang dilakukan oleh guru yang akan dipakai dalam proses belajar mengajar. Yang pertama, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran dalam pendidikan kewarganegaraan dalam berbagai tingkat pendidikan berbeda. Namun, dalam hal tema pembelajaran pendidikan kewarganegaraan, seringkali muncul tema yang sama dalam jenjang yang berbeda. Disinilah tujuan pembelajaran yang dalam kurikulum disebut sebagai kompetensi inti dan kompetensi dasar diperlukan. Yang kedua, pengetahuan awal peserta didik. Guru dalam memilih metode pembelajaran juga melihat pengetahuan awal yang dimiliki oleh para peserta didiknya. Yang berarti, jika peserta didik belum memiliki prinsip, konsep, serta pemahaman
maka peserta didik belum bisa menggunakan metode yang bersifat belajar mandiri. Dan misalnya, dapat menggunakan metode demonstrasi, metode ceramah, metode bermain peran, dan metode praktik. Yang ketiga, karakter materi yang diajarkan. Karakter materi dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan mempunyai sifat yang beragam. Dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan, terdapat materi sikap patriotisme dan nasionalisme. Kedua sikap ini dapat diajarkan dengan metode yang sama. Yang keempat, alokasi waktu dan sarana penunjang. Alokasi waktu dan sarana penunjang pembelajaran yang tersedia merupakan pertimbangan sendiri dalam pemilihan metode pembelajaran. Dalam tiap jam pembelajaran yang tersedia, perlu dibagi waktu yang akan dipergunakan oleh masing-masing metode pembelajaran. Yang kelima, jumlah peserta didik. Metode pembelajaran yang digunakan juga dapat dilihat dari jumlah peserta didik. Misalnya, guru mengajar di dalam kelas yang besar dengan jumlah peserta didik yang banyak, maka guru biasanya menggunakan metode ceramah karena metode tersebut lebih efektif. Sekarang media. Media adalah yang digunakan oleh pengajar dalam penyampaian isi materi dalam kegiatan pembelajaran. Selain dengan buku, bisa juga menggunakan tape recorder, kaset, video kamera, video recorder, film, slide, foto, gambar, grafik, televisi, komputer, agar kegiatan pembelajaran lebih menyenangkan dan peserta didik dapat menyerap dan menangkap pelajaran dengan baik. Ada kriteria pemilihan media pembelajaran yang baik yang perlu diperhatikan. Yang pertama, ketetapan tujuan dalam pembelajaran. Ketika dalam pemilihan media pembelajaran, hendaknya dipilih yang dapat menunjang pencapaian tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Memilih media pembelajaran yang cocok digunakan dalam materi yang diajarkan agar peserta didik mampu memahami apa yang disampaikan oleh pengajar. Yang kedua, dukungan terhadap isi pelajaran yang disampaikan oleh pengajar. Media pembelajaran yang dipilih oleh guru untuk kegiatan mengajar hendaknya sesuai dengan materi yang diajarkan. Jika tidak sesuai dengan materi yang diajarkan, maka akan sia-sia dalam menggunakan media pembelajaran. Sebab peserta didik tidak akan paham dengan maksud yang diterangkan atau dijelaskan oleh guru. Yang ketiga, kemudahan pengajar dalam memperoleh media pembelajaran. Guru dalam memperoleh media pembelajaran bisa dengan mudah membuat media yang akan digunakan. Membuat sebuah media pembelajaran bisa dari bahan-bahan bekas, lalu didaur ulang menjadi media. Bisa juga membuat media pembelajaran bersama peserta didik. Jadi peserta didik juga dapat menumbuhkan sikap kreativitasnya. Bisa juga dengan membeli atau meminjam. Yang keempat, keterampilan guru dalam menggunakan media pembelajaran. Guru dalam memilih media pembelajaran juga harus pintar dalam penggunaannya, agar media tersebut akan memberikan manfaat bagi peserta didik dalam proses belajar mengajar. Jadi ketika dalam mengajar dengan menggunakan media, guru bisa menggunakannya dengan baik. Yang kelima, tersedianya waktu untuk penggunaan. Guru dalam penggunaan media pembelajaran juga harus memikirkan waktu pada penggunaan media pembelajaran tersebut. Karena penggunaan waktu akan mempengaruhi guru dalam menggunakan media. Untuk itu, ketika memilih media pembelajaran, guru juga harus memikirkan waktu yang tersedia cukup untuk penggunaan medianya. Yang keenam, penyesuaian dengan taraf berpikir peserta didik. Sebagai guru memilih media pembelajaran juga harus memikirkan apakah media pembelajaran yang akan digunakan cocok untuk karakteristik atau taraf berpikir peserta didik. Memilih media pembelajaran juga perlu adanya pertimbangan seperti media yang akan digunakan oleh guru cocoknya untuk jenjang pendidikan yang mana dan apakah media tersebut apakah cocok dengan gaya belajar mereka. Buku ini, khususnya pada bab yang saya kaji, sangat bagus untuk mahasiswa calon guru dan juga bagus untuk yang sudah menjadi guru. Karena di dalam buku ini, ada salah satu bab yang membahas bagaimana memilih dan penggunaan metode dan media untuk diterapkan dalam pembelajaran agar tercipta suasana belajar yang materinya dapat tersampaikan dengan baik ke peserta didik dengan efektif. Namun,
Kelemahan buku ini yaitu pembahasan materinya tidak dijelaskan secara rinci, dan masalah penulisannya juga banyak tempat yang tulisannya tidak terisi sepenuhnya, membuat terkesan mubazir. Dan juga banyak penulisan kata yang berulang-ulang dan penulisan yang tidak rapi sedikit akan membuat pembaca menjadi bingung. Kesimpulan dari materi yang ada di buku ini yaitu penggunaan metode dan media yang cocok sangatlah diperlukan untuk membantu sekaligus mempermudah dalam proses pembelajaran, sesuai dengan karakteristik anak SD dan seusianya. Jika hanya menggunakan metode ceramah terus-menerus, akan menyebabkan siswa bersikap pasif dan tentunya menjadi pelajaran yang membosankan. Oleh karena itu, guru diharapkan mampu memilih metode dan media yang cocok untuk pembelajaran PKN agar siswa lebih tertarik pada pelajaran tersebut. Selain itu, guru juga diharapkan mampu menerapkannya dalam pembelajaran sehari-hari. Dan dalam mengaplikasikan metode, ada baiknya guru juga menggunakan media dalam proses pembelajaran. Media di sini dapat menjadi alat bantu guru dalam menjelaskan materi. Selain itu, media juga bisa sebagai sumber belajar siswa. Dengan metode dan media yang cocok digunakan saat pembelajaran, maka proses belajar mengajar dapat terlaksana secara maksimal. Selain itu, siswa akan bisa lebih mudah menerima materi yang diajarkan sehingga hasil belajar siswa maksimal. Sebelum saya menutup, ada sedikit motivasi. Masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini. Maka berubahlah dengan perjuangan, bukan dengan sekedar duduk diam. Karena kegagalan itu urusan nanti. Kita berani untuk mencoba dan mencoba. Dan ketika orang lain mengatakan impianmu terlalu sulit untuk diraih, jangan dengarkan. Sepanjang kamu hidup, kamu memiliki kekuatan. Hanya kamu yang mampu melihat potensi dalam diri. Dan yang paling terpenting, teruslah bahagia. Sekian dari saya. Jika terdapat kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.